Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, morning everyone. How are you today? Good. I always pray for you that you are still in a very good condition. Yeah, as usual, there is no thoughts or prayers that do not go to you. Okay, today we will talk. This is our sixth meeting. Yeah, today we will talk about something little bit difficult, but I try my best to explain as easily as good as possible. And I hope you understand of what we are going to talk about today. Yeah. As you can see on your slide that today we will talk about sentence structures. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat ya. Bagaimana kita membuat kalimat dan bagaimana kita mengklasifikasikan kalimat dalam bahasa Inggris ya. Of course, if you make sentence in bahasa Indonesia, it will be much easier ya than you make in English sentence. But at least we try ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur kalimat ya. Nanti ada kalimat simple sentence, yaitu kalimat sederhana. Ada juga compound sentence, kalimat majemuk setara dalam bahasa Indonesia ya. Yang terakhir adalah kalimat complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Ya. Jadi kalau kalian dulu di bangku sekolah sudah mempelajari tentang kalimat sederhana, kalimat majemuk pasti sudah tidak asing dengan istilah-istilah seperti ini ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Simple sentence, kalimat sederhana ya. Contohnya seperti ini. Irfan goes to campus. Irfan pergi ke kampus. Sederhana sekali ya. Sudah ada subjek, ada predikat, ya, ada keterangan boleh. Gitu. Kalau kalimat majemuk seperti apa? Majemuk setara ya. Misalnya seperti ini. Irfan goes to campus and I stayed at home. Irfan pergi ke kampus dan aku tinggal di rumah. Ini namanya kalimat majemuk bertingkat ya. Ada dua klausa. Klausa pertama itu namanya Irfan goes to campus. Klausa kedua itu namanya I stayed at home ya. Yang ketiga, contoh dari complex sentence atau majemuk bertingkat. I took my umbrella because it was raining outside. Jadi di sini ada anak kalimat. Kalau kita dulu dalam belajar bahasa Indonesia mengenal istilah anak kalimat ya, dan ada induk kalimat. Anak kalimat itu adalah kalimat kecil yang tidak bisa berdiri sendiri, dan induk kalimat adalah kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan kalimat yang lain atau anak kalimat tadi. Nah, biasanya anak kalimat ini itu nanti akan didahului dengan conjunctions atau kata hubung. Seperti ini ya. Because it was raining outside, itu adalah anak kalimat. Kenapa? Karena dikasih tanda hubung because. Nah, kita akan belajar seperti ini ya. So, I hope in the end of this class you understand better about the sentence structures. Okay, now let's take a look at the first one, simple sentence, kalimat sederhana. Apa sih kalimat sederhana itu ya? Yang harus kita pahami adalah bahwa simple sentence is a sentence which only has one independent clause. Jadi kalimat sederhana itu adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki satu induk kalimat ya. Jadi kalimatnya sudah selesai, sudah utuh, tidak butuh kalimat yang lain. Contoh ya. Jadi intinya nanti ada satu subjek dan satu predikat ya. One subject and also one predicator. Nah, predicator di sini tuh bisa berbentuk verb, kata kerja atau to be. Nah, bisa juga ya nanti ada tambahan optional ya. Silakan mau ditambahi ada objek silakan. Ada tambahan kata keterangan boleh, tidak apa-apa ya, itu hanyalah pilihan optional. Jadi yang wajib harus ada subjeknya dan juga harus ada
predikatnya. Nah, predikat ini bisa berupa verb, kata kerja, atau to be non kata kerja ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalimat sederhana sekali ya. Grace opened the door. Grace itu sebagai subjek, karena orang pelakunya ya. Opened itu predikatnya ya, karena melakukan pekerjaan. Dan the door itu adalah objeknya. Ini sederhana sekali. Nah, kalimat seperti ini yang sudah utuh, tidak butuh kalimat yang lain, itu kita namakan dengan simple sentence. Nah, minggu kemarin kita udah belajar bahwa ada kata benda, kata kerja ya, itu fungsinya di mana? Nah, di sini ya. Jadi subjek ini, Grace subjek ini, itu adalah bentukan dari isinya adalah kata benda, noun, wajib hukumnya dalam bahasa Inggris ya. Subjek itu harus diisi dengan kata benda. Sedangkan predikat tadi, yang saya sampaikan di awal ya, bisa berupa verb, kata kerja, karena open itu membuka, berarti di sini membuka adalah kata kerja. Verb itu posisinya sebagai predikat ya. Sedangkan the door, objek ini itu diisi kata benda. Silakan mau tambahi misalkan ya, tapi kata keterangan tempat boleh. Grace opened the door at home, misalnya. Tambah keterangan waktu misalnya ya. Grace opened the door yesterday, itu boleh. Nah, contoh lain ya. Contoh yang lain, misalkan ada kalimat, the table and chairs need to be cleaned. Meja dan kursi-kursi itu harus dibersihkan. Ini simpel banget ya. Meja dan kursi-kursi itu harus dibersihkan. Nah, meja dan kursi itu adalah subjek, posisinya ya. Need to be cleaned, harus dibersihkan itu adalah predikat. Jadi ini sudah cukup, tidak butuh objek, tidak butuh keterangan apapun. Ditambahi monggo boleh ya. Nah, subjek ini selalu jangan lupa ya diisi, you must fill the subject with noun phrase, noun atau noun phrase. Nah, ini maksudnya gimana kalau ada noun phrase? Jadi kalau katanya cuma satu, itu namanya adalah noun. Tapi kalau katanya lebih dari satu, itu kita namakan noun phrase. Bisa paham ya? Atau frase benda. Need to be clean itu kan predikat. Isinya kata kerja ya. Verb. Nah, karena kata kerjanya lebih dari satu. Need to be cleaned. Itu berarti dia namanya noun phrase. Maaf, verb phrase. Kalau kata kerjanya satu kayak tadi ya, itu namanya phrase. Kalau kata kerjanya lebih dari satu namanya verb phrase. Bisa difahami ya? Nah, ini namanya simple sentence. Yang kedua ada tadi compound sentence atau dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan kalimat majemuk setara. Ya. Pengertiannya adalah a sentence which has two or more independent clauses. Jadi sebuah kalimat yang memiliki dua atau lebih induk kalimat. Jadi kalimatnya berdiri sendiri bisa ini ya, tidak bergantung pada kalimat lain, tapi mau kita gabungkan jadi dua ya, dua kalimat utuh kita gabungkan jadi satu, maksudnya seperti itu ya. Berarti harus ada subjek, predikat minimalnya, terus kita tambah lagi subjek dan predikat. Nah, tambah plus ini kita isi dengan kata hubungnya ya, mesti harus ada kata hubungnya adalah kita selalu menyingkatnya dengan fanboys. Apa itu kata hubungnya? F itu singkatan dari for, untuk ya. A itu and itu nor, tidak. B itu but, tetapi. O itu or, atau. Y itu yet, namun, atau tapi boleh. Ya. S itu so. Jadi nanti kalau kalian dalam satu kalimat ketemu kata ini sebagai kata hubung, itu bisa dikatakan dia berupa compound sentence. Menggabungkan dua kalimat utuh menjadi satu dengan konjungsi fanboys ini. Oke, langsung masuk ke contoh ya. Contohnya ya. Grace opened the door. Itu kalimat pertama ya. Udah utuh ya. She looked outside. Dia lihat keluar. Nah, dua kalimat ini kita gabungkan jadi satu ya. Menggunakan dari
konjungsi kata hubung yang 5 tadi, fanboys tadi. Kita pilih salah satu aja ya. Misalkan di sini kita tambahkan kata hubung and. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Ini juga gampang banget sebenarnya ya. Grace opened the door and she looked at it. Ya, maaf sih, she looked outside. Maaf ya. Grace opened the door and she looked outside. Jadi ada dua kalimat utuh tadi, kita gabungin jadi satu. Itu namanya adalah compound sentence. Bisa difahami ya? Yang pertama adalah namanya klausa 1, yang kedua adalah namanya klausa 2. Asalnya ini kalimat, kalau udah masuk gabungan, jadinya klausa, kalimat kecil. Gitu ya. Contoh lagi, I'm good at swimming. Yang kedua, I don't like it. Itu sama-sama kalimat utuh ya, mau kita gabungin nih dengan kata hubung but misalnya ini ya. Kita akan lihat jadinya adalah I'm good at swimming, but I don't like it. Nah, seperti itu ya. Nah, dua kalimat ini adalah contoh dari kalimat majemuk setara. I'm good at swimming, but I don't like it. But ini adalah gabungan dari fanboys tadi ya. Contoh dari fanboys juga di sini ada Grace opened the door and she looked outside. Juga and ini adalah gabungan dari fanboys juga tadi ya. Oke, yang kedua, yang terakhir kita akan bahas tentang complex sentence. Kalimat majemuk bertingkat. Itu artinya a sentence which only has independent clause and dependent clause. Berarti kalimat yang harus ada induk kalimat, kalimat yang bisa berdiri sendiri, atau ditambahkan dependent clause atau anak kalimat, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh ya, ada kalimat seperti ini. If I have money, titik misalnya. Bisa difahami apa tidak? If I have money, jika saya punya uang, terus ngapain? Ya, ini butuh lanjutan kalimat klausa ini ya. Kita harus tambahkan klausa kedua. Nah, ini namanya anak kalimat. Anak kalimat itu artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Seorang anak tidak bisa berdiri sendiri, harus butuh backup bantuan dari ibunya atau orang tuanya ya. Jadi kita tambahkan kalimat seperti ini. I will buy a car. If I have money, jika saya punya uang, I will buy a car. Saya akan membeli mobil. Nah, kita tambahkan, kita namakan ini dengan yang pertama yang tadi saya bilang ya. If I have money, jika saya punya uang, terus ngapain? Itu namanya anak kalimat. Kita bahasa Inggrisnya disebut dengan dependent clause. I will buy a car, kita namakan independent clause atau induk kalimat. Kalau kita gabung jadinya adalah if I have money, I will buy a car. I will buy a car. Kurang e ini ya. Jadi inilah disebut dengan complex sentence. Harus ada induk kalimat dan harus ada anak kalimat. Kalau yang compound tadi, dia tidak butuh induk dan tidak butuh anak kalimat. Dia bisa berdiri sendiri ya, artinya dua kalimat utuh kita gabungkan jadi satu. Itu yang tadi yang compound sentence. Contoh lagi yang complex sentence ya. More examples. When I came to your house, ketika saya datang ke rumahmu, terus ngapain? Ini nggak bisa berdiri sendiri ya, butuh lanjutannya. Ketika aku main ke rumah kamu, when I came to your house, it was closed. Ternyata tutup. Mana yang anak kalimat? Ayo mana? Of course ya, yang diikuti kata hubung when ini namanya kata hubung juga ya. Itu namanya dependent clause atau anak kalimat. Pokoknya ada kalimat kecil yang didahului atau diawali dengan kata hubung, itu kita sebut dengan dependent clause atau anak kalimat. Kalimat yang tidak ada kata hubungnya, kita namakan independent clause. Jadi kalau kita gabung, when I came to your house, it was closed. Contoh yang lain ya. I will come to your house. Aku pasti datang ke rumahmu. If it's not raining, jika tidak hujan sih. Jadi di sini, yang pertama kita sebut dengan independent clause. Kalimat induk karena dia tidak ada kata hubungnya. If it's not raining, jika tidak hujan sih.
Itu kita namakan dependent clause karena ada induk kalimatnya. Maaf, karena ada konjungsinya atau kata hubungnya. Jadi kalau kita gabung, I will come to your house if it's not raining. Aku akan datang ke rumahmu ya kalau tidak hujan. Nah, contoh-contoh ini kita namakan dengan complex sentence. Nah, langsung kita praktek ya. Ini contoh saja. Exercises. Decide whether it is simple, compound, or complex sentence. Tentukan kalimat-kalimat di bawah ini, apakah kalimat itu merujuk pada kalimat sederhana, simple sentence, atau compound sentence, majemuk setara, atau complex sentence, majemuk bertingkat. Andin knows a lot about Aldebaran. Ini contoh pertama. Kira-kira jenisnya apa? Simple, compound, atau kompleks? Nah, kalau kita perhatikan ini tidak ada kata hubung apapun ya. Tidak ada kata konjungsi apapun, makanya kita sebut dengan simple sentence. Kalimat sederhana. Sudah ada subjek, Andin, ada predikatnya knows, tahu, a lot about Aldebaran, objeknya. Nah, yang kedua, although Sonny was late, he seemed relaxed. Meskipun Sonny telat, dia nampaknya tenang-tenang saja. Kira-kira jenis kalimatnya apa? Ya, betul. Kalau tidak ada kata hubung fanboys, for, and, but, tadi dan seterusnya ya, itu bisa dipastikan dia bentuknya adalah complex sentence. Cirinya gampang aja gitu ya. Kalau ada fanboys, itu compound sentence. Kalau tidak ada fanboys, berarti complex sentence. Kalau tidak ada kata hubung sama sekali, ya, itu simple sentence. Tapi hati-hati ya, jika ada and, kok jadi satu dengan subjeknya, itu bukan compound sentence, tapi masuk ke simple sentence. Contoh berikutnya. He was so hungry, so he ate. He was so hungry, so he ate. Dia sangat kelaparan, jadi dia makan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata so. Nah, so itu sendiri adalah kata hubung fanboys tadi ya. Jadi bisa dipastikan adalah compound sentence. Kalimat ini bisa berdiri sendiri ya. He was hungry, dia lapar, titik. He ate, dia makan. Ya, kalau kita gabung dengan fanboys, kata hubung tadi, makanya kita sebut dengan compound sentence. Yang terakhir, I met Tina and Johnny yesterday. Nah, ini I met Tina and Johnny yesterday. Hati-hati ya, di sini ada kata and, tapi perlu kita perhatikan ya. And di sini adalah kombinasi objek ya, Tina dan Doni. Itu bukan kata hubung untuk menggabungkan dua kalimat ya. Ini menggabungkan kata benda, dua orang. Jadi kita sebut dengan simple sentence, bukan compound sentence. Nah, karena ini I met Tina and Doni. Tina and Doni adalah satu paket, bukan kalimat yang terpisah. Jadi artinya adalah I met Tina and Doni. Aku bertemu Tina dan Doni kemarin. Itu sederhana sekali ya. Okay, that's all for my explanation today. And you will have to do my questions on the pub quiz and also the job and the task on your V class. Okay, see you next time. Thank you very much for your attention. I hope that we can take benefits from this meeting. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.